Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya, bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mencantumkan sebuah hadis dengan derajat hasan di dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 3045, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun muhlikat wa salatun munjiyat wa salatun kaffarat wa salatun darajat." Ada 3 perkara yang muhlikat, yang membinasakan, dan ada 3 perkara yang munjiat, yang menyelamatkan diri kita, dan ada 3 perkara yang kafarat, yang menghapus dosa-dosa kita, dan ada 3 perkara yang darajat, menaikkan derajat kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ammal muhlikat, maka adapun perkara yang membinasakan adalah
Yang pertama, fasyuhun muta' adalah rasa pelit, sikap bakhil yang ditaati. Ketika kita ingin bersedekah, ketika kita ingin berinfak, ketika kita ingin membayar zakat, lalu ada rasa pelit di dalam diri kita, lalu ditaati, diikuti rasa pelit tersebut, maka ini adalah perkara yang membinasakan diri kita. Yang kedua, perkara yang muhlika, yang membinasakan adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Bahwasanya setiap diri kita memiliki hawa nafsu yang mana innan nafsa la'ammaratun bisu'. Setiap nafsu kita akan mengajak diri kita terhadap perkara-perkara yang buruk. Lalu kita ikuti hawa nafsu kita tersebut, maka ini dapat membinasakan diri kita. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang muhlikat adalah wa'ijabul mar'i binafsi. Seorang yang bangga terhadap dirinya, bangga terhadap kepintarannya, bangga terhadap harta yang dimilikinya, bangga terhadap jabatan yang dia jabat, maka ini adalah perkara yang dapat membinasakan dirinya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wa ammal munjiyat, dan adapun perkara-perkara yang dapat menyelamatkan diri kita, yang pertama adalah fal adlu fil ghadabi wa ridha. Kita berbuat adil dan tetap berlaku adil, baik itu ketika kita marah maupun ketika kita ridha. Biasanya orang ketika marah dia tidak dapat berlaku adil, tapi cenderung berbuat zalim. Namun dia kendalikan dirinya untuk bisa terus dan tetap berbuat adil, maka ini dapat menyelamatkan dirinya. Dan yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, dari perkara yang munjiat, yang menyelamatkan diri kita, yakni wal qasdu fil faqri wal ghina, tetap sederhana, baik itu ketika kita fakir maupun ketika kita kaya atau berkecukupan. Biasanya seseorang ketika sudah kaya, dia inginnya berfoya-foya, dia inginnya menghambur-hamburkan hartanya dan ingin berpenampilan parlente. Namun orang yang selamat adalah orang yang tetap sederhana, baik itu ketika dia fakirnya maupun ketika dia kayanya. Dan perkara yang ketiga, dari perkara yang mujiat yang dapat menyelamatkan diri kita, kata Nabi Muhammad SAW, adalah wa khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi sendirian maupun dalam keadaan ramai banyak orang. Umumnya manusia dia takut kepada Allah ketika ramai banyak orang, namun ketika sepi dia tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selamat adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika dia sendirian maupun ketika ramai banyak orang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Setelah pada khutbah yang pertama tadi telah dijelaskan 3 perkara yang muhlikat, yang membinasakan, dan 3 perkara yang munjiat, yang menyelamatkan diri kita. Maka lanjutan hadis Nabi SAW tersebut kami akan sampaikan pada khutbah yang kedua ini, yakni
perkara yang kafarat dan perkara yang darajat. Yakni yang pertama perkara yang kafarat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amal kafarat, maka adapun perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa kita, yang pertama adalah fa isbaul wudu'i fis sabarat. Ketika kita tetap menyempurnakan wudu kita meskipun dalam kondisi dingin. Umumnya orang ketika cuaca dingin, ketika hawa dingin, dia ingin bercepat-cepat di dalam berwudu, tidak sempurna wudunya. Tapi dia memaksakan dirinya untuk menyempurnakan wudunya. Maka ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, dari perkara yang kafarat adalah intidharus sholati ba'da sholat, tetap menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat. Umumnya manusia, umumnya kaum muslimin, contohnya setelah melaksanakan sholat maghrib, dia ingin pulang bertemu dengan keluarganya, rehat bersama keluarganya. Namun yang dapat menghapus dosa kita, ini perlu diingat agar termotivasi diri kita untuk bisa menghapus dosa-dosa kita adalah intidharus shalah ba'da shalah. Tetap menunggu salat setelah kita melaksanakan salat. Bisa kita menunggu salat Isya setelah kita salat maghrib, dan seterusnya jika memang tidak ada hajat atau kebutuhan yang mendesak, sehingga perkara tersebut ikhwatal iman dapat menghapus dosa kita. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, perkara yang kafarat dapat menghapus dosa kita adalah wanaqlul iqdam fil jamaah, melangkahkan kaki diri kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Biasanya umumnya manusia malas untuk melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun dia bersemangat, senang melangkahkan kakinya, berjalan kaki menuju masjid, dan senangnya dia melangkahkan kaki tersebut dapat menghapus dosa-dosanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, kelanjutan hadis tersebut, fa amma darajat, maka adapun tiga perkara yang dapat meninggikan derajat kita, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa it'amut ta'am, dia memberikan makanan kepada orang lain, baik itu kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada du'afa, kepada orang yang kelaparan, atau kepada kaum muslimin secara umum. Dia suka memberikan makanan, maka orang yang suka memberikan makanan, suka berbagi, ini dapat meninggikan derajatnya. Dan yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa ifsya'us salam, dia menebarkan salam. Dia ketika bertemu dengan saudaranya kaum muslimin, dia tidak pelit di dalam menebarkan salam, terus dia menebarkan salam, mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam. Ini dapat meninggikan derajatnya. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, dari perkara yang dapat meninggikan derajat kita adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika banyak manusia tertidur pulas. Umumnya manusia ketika di malam hari dia lebih senang tidur daripada salat. Lalu kita sebagai seorang muslim yang menginginkan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangun di malam hari ketika manusia sedang sibuk tidur pulas, kita bangun salat, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertadarru', merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang dapat meninggikan derajat kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, maka setelah kita mengetahui bersama bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita
tentang 3 perkara yang merugikan, yang membinasakan, 3 perkara yang munjiat, yang menyelamatkan diri kita, 3 perkara yang kafarat, yang dapat menghapus dosa-dosa kita, 3 perkara yang mengangkat derajat kita. Maka kita pertama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dapat membinasakan diri kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah, untuk dimudahkan di dalam mengamalkan perkara-perkara yang munjiat, yang menyelamatkan diri kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan perkara-perkara yang kafarat, yang dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dimudahkan diri kita untuk mengamalkan amalan-amalan atau perkara-perkara yang meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita dan kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fusuqi wal nifaqi war riya'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa qadimu lurus dalam bagasa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 'Amin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 1
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.